Fa inna wa istibahatal fardi sholal fardhu wan nafla. Kalau dia itu berniat untuk memperbolehkan sholat fardu, maka dia diperbolehkan untuk sholat fardu 1 kali, dan dia boleh untuk sholat sunnah terpulang berapa kali. So tengok, awistibahatan nafli, awis sholatal jinazah lam yusolli bihil fardho. Kalau dia itu bertayamum kemudian berniat untuk meminta kelulusan untuk sholat nafil, sholat sunnah atau sholat saja, nawa itu istibahata sholat, dia tak boleh sholat fardu. Kenapa Ustaz Hilmi? Sebab tak taksis. Hah? Sebab tak taksis. Iya, kenapa sebab tak taksis? Dibilang nak naik level tu. Tak pasti yang mana level yang dia niat. Sahih. Itu dia. Yakni selama dia itu sholat ini mustarak. Mungkin untuk sunnah, mungkin untuk fardu. Sholat sunnah pun namanya juga sunnah. Sholat fardu pun namanya juga sholat. Selama ada possibility fardu dan nafal, wal yakin wal aqal. Yang yakin adalah yang paling rendah. Itu yang paling rendah ini ahwat. Karena fardu pasti boleh mengcover nafal, tapi nafal belum tentu. Lebih baik kita jadikan itu nafal, karena paling kurang pasti nafal. Itu dia li'annahul ahwat, au sholatal jenazah. Sholat jenazah memang bukan nafal, tapi dia fardul kifayah. Dan fardul kifayah di dalam bab ini hukumnya macam sunnah. Lam yusolli bihil fardhu, maka dia tidak boleh untuk sholat fardu. Kalau dia berniat untuk di bawah sholat sunnah, dibilang wa inna wa istibahata ma ada sholata wa tawafa kamasi mushafin wa hamlihi wa sajdati tilawatin wa mukthin wa nahwi junubin bi masjidin wa qiraatihi qur'anan walau fardan wa tamkinul halil istibaha bi kulli ma dzukira ma fi rukbatihi. Kalau dia berniat ini membawa Quran, menyentuh Quran, apalagi sujud tilawah di bawah sholat sunnah dia, karena dia hanya sujud saja, dia tak ada hay'ah kamilah, maka dia hanya diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang selevel dengan itu. Dia tidak boleh sholat sunnah, apalagi sholat fardu. Jadi kita mengetahui yang namanya niat di dalam tayamum mempunyai tiga level. Asalis mashu wajhihi. Rukun yang ketiga daripada tayamum adalah mengusap apa? Wajah. Sama hadnya wajah sama dengan yang ada di wudu, Cuma di sini tidak menggunakan air tapi menggunakan debu. Ar-rabi mashu yadaihi bimirfaqaihi, sama. Mengusap kedua tangannya sampai ke siku dengan debu. Wal khamis at-tartib bainal mashatain. Yang terakhir adalah tertib antara dua sapuan. Maknanya Anda kena menyapu muka dulu, baru Anda menyapu tangan kiri, tangan kanan sama saja. Anda boleh menyapu tangan kiri dulu baru tangan kanan dulu baru tangan kiri. Saya ingin katakan bahwasanya tertib ini antara dua sapuan, bukan dua pindahan, bukan dua naklah. Jadi ini untuk tangan, ini untuk muka. Jadi Anda niat memindahkan debu untuk muka di pindahan yang kedua, itu tak apa-apa. Kenapa? Karena Anda kan yang tadi untuk muka Anda ambil lagi kan, Anda buat balik.
Karena itu tartibnya bainal mashatain, bukan baina naklatain. Bezakan antara naklah dan mashah. Sof tengok nomor 5. Walau li junubin. Walau li junubin maknanya untuk junub pun harus tertib tayamumnya. La bainan naklain falau daraba biyadaihi wa naqala biyasarihi qabla yaminihi wa masaha biyaminihi. Sof tengok. Wa naqala biyasarihi qabla yaminihi. Tengok ya. 1 2. Kemudian wa masaha biyaminihi wajhahu. Tengok. Loh, kan 1 2. Betul apa tidak? Ini kan yang kedua. So, tengok. Maknanya pukulan yang kedua Anda buat sapuan yang pertama. Summa masaha biyaminihi biyasarihi yaminahu. Yasarihi yaminahu. Tetap dia kena yang kedua karena ininya masih belum, masih kosong. Li'annan naqla wa in kana huna ruknan kamashil wajah wasilatun wa hiya yughtafaru fiha ma la yughtafaru fil maqasid. Karena yang namanya nakal ini dia hanya wasilah, dia bukan maksud. Dan di dalam wasilah kita boleh nego, kita boleh cakap di dalam wasilah, tapi kita tidak boleh cakap di dalam maksud. Naam yusannu tartibuhu lil khilafil qawi fi wujubihi. Memang sunnah tartib baina naklatain. Kenapa? Karena ada khilaf bahwasanya tartib baina naklatain itu wajib. Inilah rukun-rukun dan fardu-fardu daripada tayammum. Wa sunanuhu sila. Wa sunanuhu at-tasmiyatu wa taqdimul yumna wa a'la wajhihi wa takhfiful ghubari wal muwalatu wa tafriqul asabi'i fi darbatain wa nas'ul khatami wa yajibu nas'ul khatami fi thaniyah wa min sunanihi imrarul yadi 'ala al-'udwi. Wa sunanuhu, apa saja sunnah-sunnah tayammum. Dobit di dalam sunnah tayammum, setiap sunnah yang bisa, setiap sunnah di dalam wudu yang bisa digunakan di dalam tayammum, maka itu sunnah. Apapun sunnah wudu yang bisa digunakan, yang bisa dipakai di dalam tayammum, maka dia sunnah, kecuali tahlil. Di dalam wudu disunahkan 3 kali kan, tayammum tak. Walaupun Anda bisa 3 kali di dalam mengusap, tapi tak sunnah karena tayammum itu kotor. Kalau Anda 3 kali debunya kan banyak. Sedangkan di tayammum disunahkan takhfifut turabnya dia apa? Dikurangkan. Kalau dikurangkan tapi 3 kali sama saja, tak ada beza. Oh, maknanya berkumur boleh tayammum. Macam mana ada berkumur dengan debu? Tak bisa. Setiap sunnah yang diperboleh, yang bisa dipakai di dalam tayammum, maka dia juga sunnah tayammum. Setiap sunnah wudu yang boleh dipakai di dalam tayammum, maka dia sunnah tayammum. Itu dobitnya. Karena itu sof tengok tasmiyah sunnah wudu kan, dia juga sunnah tayammum. Siwak, dia sunnah wudu kan, dia pun juga sunnah tayammum. Takdimul yumna, tayammum kanan dulu baru kiri, itu sunnah wudu kan, itu juga sunnah tayammum. Wa a'la wajhihi, so usap dulu atas, jangan macam ini, atas dulu baru bawah, itu sunnah di dalam wudu, maka itu juga sunnah di dalam tayammum. Wa takhfiful gubar, jangan macam ini boleh juga macam ini, tapi sunnahnya macam ini. Wal muwalah itu maknanya Anda membasuh tangan setelah Anda membasuh muka, tak lama setelah Anda membasuh muka. Di dalam wudu ada yang namanya muwalah. Maknanya antara anggota wudu Anda kena cepat-cepat. Sekiranya sebelum kering.
ini debu. Debu memang asalnya kering. Macam mana? Tuqaddir, debu itu air. Anda anggap debu itu air. Maka kalau itu air akan kering berapa menit? Anda kena setelah Anda membasuh, setelah Anda mengusap muka, Anda kira debu yang ada di muka Anda ini air. Sebelum air ini kering, Anda kena mengusap. Maknanya Anda diperbolehkan untuk tak mualah. Mualah itu sunnah. Anda mengusap muka dulu, setelah 1 jam baru Anda mengusap tangan. Boleh-boleh saja. Karena mualah sunnah. Bezakan antara mualah dan tartib. Antara mualah dan tartib. Tartib wajib, wa mualah sunnah. Wa mualah wa tafriqul asabi fi darbatain suf macam ini. Macam ini. Wa tafriqul asabi fi darbatain. Kenapa? Li'annahu ablagh fi itharati turab. Karena tafriqul asabi ini lebih boleh untuk itharati turab. Ithar ini menaikkan debu. Kalau gini mungkin debunya tak terlampau banyak, tapi fi itharatit turab. Oke. Wa tafriqul asabi fi darbataini wa naz'ul khatam. Wa naz'ul khatam. Dan kalau Anda punya cincin, di pukulan yang pertama sunnah cincin itu dibuka. Untuk yang kedua wajib dibuka. Di wudu membuka cincin tak wajib karena air boleh masuk, tapi debu tidak boleh masuk. Debu tidak boleh masuk. Apa dia beza pertama dan kedua? Hah? Kalau Anda berpikir, Anda tidak bertanya masalah ini. Kenapa Ustaz Jimmy dibedakan pertama dan yang kedua? Yang pertama sunnah. Bagi pasti betul-betulnya. Kenapa? Anda kalau berpikir jelas sangat ini. Hah? Yasin al-ghubar ila mahalli. Betul itu. Sampai. Sampai apa? Ke tempatnya itu apa? Oh, maksud wasilah tadi. Boleh contoh. Ya Syekh, apa rukun yang pertama? Nakal. Oke. Setelahnya, Muka. Anda untuk yang pertama ini Anda ambil untuk apa? Untuk muka. Oke. Yang kedua, Tangan. masih belum paham lagi. Oh iya. Yang pertama untuk muka tak perlu lah. Wadah sekarang. Oh iya. Karena itu yang pertama itu sunnah, yang kedua itu wajib. Karena yang kedua di bawah cincin ini juga anggota tidak boleh masuk. Di wudu tidak wajib untuk. Kenapa? Karena air boleh masuk. Yaitu makna liyasila ila mahalihi, yaitu mahalihi fi darbah thaniyah untuk tangan. Liyasilal gubat ila mahalihi wala yakfi tahrikuhu. Mahalihi ay mahalul khatam, yani mahalul khatam. Wala yakfi tahrikuhu ma lam yutayaqqan usulut turab li jami'i ma tahta. Dan tidak cukup Anda hanya menggerakkan cincin saja kalau Anda tidak yakin turab itu boleh masuk ke semua tahta cincin tadi itu. Oke, wa min sunanihi imrarul yad alal wudu. Di antara sunnah-sunnah yang lain daripada tayamum itu imrarul yad, yakni masa ini. Yakni mislu dalak. Kalau dalak itu di wudu sunnah, di tayamum pun juga sunnah. Wa masul adud, sama adud nih, adud. Dari sini sampai sini namanya adud. Bukankah ada yang namanya apa itu namanya? Tahjil. Ghurrah wa tahjil. Ghurrah wa tahjil juga sunnah di dalam tayamum, sama seperti wudu. Setiap sunnah wudu yang boleh dipakai di dalam tayamum dia juga sunnah. Wa adamut tikrar, ini berbeza. Di dalam wudu disunahkan 3 kali kan, di tayamum tak sunnah. Tikrar makruh ya. Tikrar makruh. Wal istiqbal lil
kiblat, jangan jaga. Loh Habib, bukankah itu syarat Habib? Bukankah itu Syarat. syarat kan? Ah. Betul kan? Syarat tahu. Tahu. Istiqbal. Ayo. Syaratnya tayamum itu tahu syaratnya tayamum adalah tahu arah kiblat sebelum tayamum, bukan tayamum dengan menghadap kiblat. Saya tahu oh, ini kiblat, saya nak tayamum menghadap sini. Tayamumnya sah tapi tak sunnah. Tayamumnya sah tapi tak sunnah. Wa syahadatani padahal begitu pula mengucap 2 kalimat syahadat setelah Doa. tayamum. Doa setelah doa yang wudhu juga disunahkan doa tayamum. Inilah yang berkaitan dengan sunnah-sunnah tayamum. Kemudian tengok di syarahnya. Amma makruhatuhu faminha takthirut turab. Dan di antara makruh-makruhnya tayamum, di antaranya adalah takthirut turab. Memperbanyak apa? Debu. Wa tikrarul masah. Maksudnya namanya kan disunahkan kan takhfif, tak ada amik semuanya. Itu makruh. Karena Islam itu suka yang bersih. Kalau Anda amik banyak, maknanya Anda tidak bersih. Karena sunnahnya tayamum itu apa? Takhfif. Wa tikrarul masah. Sama, selama sunnah apa? Takhfif, maka tidak disunnahkan tikror. Wa adamu tayamun, kiri dulu baru kanan. Itu makruh wa ghairu dzalik. Oke. Amma mubtilatuhu. Mubtilatu tayammum adalah semua yang membatalkan wudu. Semua yang membatalkan wudu, membatalkan tayammum, ditambahi beberapa hal. Yang pertama, riddah. Apa riddah itu? Murtad. Murtad membatalkan tayammum, tapi tidak membatalkan wudu. Jadi kalau ada orang berwudu jam 1 wal iyadu billah, pukul 1:30 murtad. Kemudian pukul 2 masuk Islam lagi, wudunya masih belum batal, dia tidak wajib untuk mengulangi wudunya, tayamum. Anda murtad, Anda kena mengulangi tayamum. Kemudian yang kedua adalah tawahum wujudal ma' qabla shalah. Tengok. Sebelum sholat Anda tawahum ada air. Kalau Anda tayamum sebab tidak ada air, Anda tayyib tidak ada air. Sebelum Anda sholat Anda kira ada tawahum saja, ada air. Contohnya ada tiba-tiba ada burung banyak. Wih, apa tuh? Maknanya ada possibility di situ ada air. Cukup dengan ada possibility itu tayamum Anda batal. Kalau itu sebelum sholat. Kalau tayamumnya karena tidak ada air. Kalau Anda tahu air ketika sholat, sholat Anda tidak batal kecuali Anda yakin ada air. Tidak boleh tawahum, harus yakin. Contohnya ketika ada sholat, waladhdallin, brus, hujan, yakin ada air itu. Yakin ada air. Dan Anda tayamum karena tidak ada air. Akhirnya Ada air. tayamum Anda batal. Tapi kalau waladhdallin, burung terbang semua. Kenapa? Karena itu bukan yakin. Tapi itu apa? Wah, bisa kan ya? Sebelum sholat yakfi tawahum. Setelah sholat harus yakin. Hati-hati, itu banyak orang tersilap di situ, Suf. Banyak Setelah orang. sholat yakin. Hah? Setelah sholat yakin. Setelah Sholat. ketika sholat, bukan setelah sholat. Setelah sholat beza lagi. Terpulang, Anda ini tayamumnya fil hador atau fis safar. Maknanya Anda tayamum itu di tempat yang sering ada air atau di tempat yang sering tidak ada air. Kalau Anda di tempat yang sering ada air, Anda kena guna air itu. Karena sholat Anda harus diulang. Kalau sholat Anda di tempat yang biasa tidak ada air, kemudian setelah Anda sholat ada air, disunahkan untuk mengulangi. Sunnah. Sunahkan untuk mengulangi.
Begitu pula kalau Anda sholat dengan tayamum yang tidak wajib mengqadha. Sholat di tempat, sholat dengan tayamum di tempat yang jarang ada air. Waladhdallin, amin, ada air. Batal tak sholat Anda? Wallahu a'lam, yang saya tahu tak batal. Tapi disunahkan untuk dibatalkan agar Anda sholat dengan wudu. Karena sholat dengan wudu lebih afdol daripada sholat dengan tayamum. Apa dibilang? Abdil wa illala walakin afdolu ibtaluha kebil wudu itaf'alu. Kata Sahih Zubair. Apa? Qabla tidak sholati amma fiha faman alaihi wajibun yaqdiha. Kalau Anda tengok sholat, tengok air sebelum sholat, batalkan. Amma fiha, amma di dalam sholat, faman alaihi wajibun yaqdiha abdil. Kalau ada kewajiban untuk mengqadhanya, maka Anda kena batalkan karena sholat Anda tidak ada guna. Anda sholat nanti wajib diqadha, sekarang ada air, untuk apa? Batalkan, kena wudu. Anda sholat lagi dari awal, tidak wajib diqadha. Tapi kalau Anda sholat itu tidak wajib untuk diqadha, sunnah untuk dibatalkan karena sholat dengan wudu lebih afdol daripada sholat dengan tayamum. Oke. Wa syahadatani ba'dahu. Wa syahadatani ba'dahu. Dibilang tak tawahum itu kalau Anda sebelum sholat ada orang teriak indima'un lisyurbi, indima'un atau man yuridu ma'an lisyurbi. Dia hanya menawarkan untuk minum, dia tidak menawarkan untuk tayamum. Maknanya Anda tidak akan boleh pakai itu karena dia hanya menawarkan untuk minum. Sedangkan Anda memerlukan air untuk tayamum, air untuk wudu. Apakah tayamum Anda batal? Sepertinya. Apakah tayamum Anda batal ketika ada orang menawarkan air untuk minum? Kira-kira macam mana Ustaz Hamidi? Batal. Kenapa? Karena dia tayamum untuk tidak ada air. Sebelum dia sholat cukup untuk wahm. Ada wahm adanya air, tayamumnya batal. Dan orang itu mengatakan indima'un lisyurbi. Ma'unnya ini awal. Indima'un, wah, lisyurbi. Jadi dia tawahum dulu. Berbeza kalau cakapnya man yuridu lisyurbi ma'an. Unsur tawahum. Unsur tawahum ada, Suf. Unsur tawahum ada. Selama ada unsur tawahum, tayamumnya batal. Waman lam yajid ma'an wala turaban shallal fardhu wahdahu wa'at. Barang siapa yang tidak mendapatkan air ataupun debu, maka dia sholat fardu saja, sholat fardu maktubah saja, tanpa wudu dan tanpa wudu dan tanpa air, tapi dia kena mengqadha. Ini adalah sholat hurmatul waktu. Sholat hurmatul waktu adalah sholat di mana Anda tidak mendapatkan air ataupun debu. Tapi itu hanya diperbolehkan untuk sholat fardu maktub saja. Maktub maknanya sholat fardu yang 5 waktu. Oh, saya nak sholat hurmatul waktu, sholat sunnah tak boleh. Karena sunnah tidak bisa untuk menghormati waktu. Kenapa Anda menghormati waktu dengan sunnah? Menghormati waktu di sini karena Allah sudah menjadikan waktu 5 ini semuanya untuk sholat. Maknanya tidak boleh waktu 5 ini lewat tanpa adanya sholat. Anda sholat itu karena menghormati waktu yang diberikan oleh Allah untuk 5 sholat ini. Wadih Ustaz Hilmi. Oke. Kemudian dibilang di sini
lihurmatil waqt kal ajiz an nahwi sutra tamam. Wa hiya salatun shahihatun fi ahkamiha lakinnaha tabtulu bukan ini. Wa kharaja bil fardil madhkur an-naflu. Maknanya Anda tidak boleh sholat hurmatul waqt untuk sholat sunnah. Terus macam mana Habib? Tak ya sholat. Ketika sholat pun Anda tidak boleh melakukan sunnah. Karena Anda harus membaca yang wajib-wajib saja. Karena ini adalah sholat hormat untuk menghormati waktu. Ini sholat darurat. Dan ketika Anda melakukan sunnah, maka itu sudah bukan darurat lagi. Apa daruratnya sunnah? Oh, saya nak sujud tilawah. Tak boleh, kan sujud tilawah itu sunnah. Begitu pula nadar, tak boleh. Nadar tidak harus pada saat itu. Anda boleh sholat bila-bila. Wa kharaja bil maktub an-nadar wa bil ada al-qadha. Oh, saya nak sholat qadha, tak boleh. Kalau Anda nak sholat qadha, Anda kena tunggu sampai ada air atau debu. Wa aada bil, dan ketika Anda sholat hurmatul waqt, maka Anda wajib untuk ulang. Ini adalah muktamad mazhab Syafi'i. Adapun pendapat Imam Nawawi, Ikhtiyaratun Nawawi mengatakan setiap sholat yang dilakukan di dalam waktunya dan dengan ketidaksempurnaan maka tidak wajib diqadha. Sholat hurmatul waqt adalah sholat yang sah walaupun tidak sempurna, maka dia tidak wajib diqadha. Itu menurut Imam Nawawi. Tapi menurut mazhab Syafi'i, ini adalah pendapat personal Imam Nawawi saja. Kemudian kalau Anda sudah sholat hormat waktu, kemudian Anda menemukan turab fi makanin yaglibu fihi faqdul ma. Maknanya kalau ada tayamum ya, di tempat yang jarang tidak ada air, sholatnya wajib ketika Anda sholat untuk hormat waktu, kemudian Anda mendapati debu di tempat yang biasanya air itu ada, Anda pakai debu itu untuk sholat tak? Nanti Anda wajib qadha lagi itu sholat. Paham ya? Tetap al-mu'tamad Ibn Hajar, Anda kena pakai debu itu dan sholat. Kemudian ketika Anda dapat air atau dapat debu di tempat yang jarang ada air, Anda kena pakai lagi. Maknanya Anda satu sholat bisa Anda ulang wajib berapa? 3 kali. Hurmatul waqt sekali, kemudian tayammum fil hador sekali, kemudian dengan pakai air sekali, ditambah lagi kalau Anda sholatnya sekali, disunahkan untuk i'adah ma'a jamaah. Jadi 4 kali. Jadi satu sholat duhur Anda boleh ulang berapa? 4 kali. Ada mansus di dalam apa namanya? Di dalam Bughyatul Mustarsyidin. Yani minal gharaib wa ajaib, syawarid wa tawarid ya. Syawarid wa tawarid. Maknanya, Nadir. Minan nawadir. Ya, ini masalah-masalah yang sedikit pelik lah, tapi memang mu'tamad seperti itu. Mu'tamad bahwasanya satu sholat boleh Anda ulangi 4 kali dengan surah yang saya sebutkan, dan surah ini mangkulah di dalam Bughyatul Mustarsyidin. Ayo. Sampai sini ada yang tanya? Pukul berapa ini? Tapi kalau kes salat jenazah 11. Waman lam yazid ma'an wala turaban. Oke. Untuk salat jenazah tunggu dulu, biarkan jenazah dulu. Macam mana penyelesaian? Tak boleh. Karena sholat fard ini hanya untuk sholat fardu saja. Sholat jenazah tak. Tunggu dulu. Tunggu dalam waktu istilahnya sekiranya jenazah itu tidak tidak busuk. Kalau busuk, wallahu alam, tanam saja. Nanti kalau sudah ada air, sholati di makom. Tak apa-apa. Sholati di makom. Sholatnya ditangguhkan. Karena apa ya? Subhanallah, kita ini manusia. Min karomatina dafnuna. Kemuliaan kita ditanam. Bayangkan kalau Anda mati tak ditanam. Semua lewat, bangkainya zaman.
Makan apa nih zaman? Setiap orang lewat pasti maki. Orang lewat maki, orang lewat maki. Min karomatina dafnuna. Kita ini ditanam. Kalau tak ditanam, pening kita. Benar, kita bisa pening. Baca faslun wa aqallul haid. فصل وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما بلياليها وغالبه 6 أو 7 ووقته 9 سنين وأقل طهر بين الحيضتين 15 يوما بلياليها. Yakfi. Faslun. Sekarang kita setelah menyelesaikan bab tayamum, kita akan masuk di bab haid wal nifas. Masalah ini sudah sering saya jelaskan. Tidak akan memperpanjang di dalam bab ini. Kalau Anda semua ingin tawasuk di dalam bab haid wal nifas, tengok video-video saya di Jinan TV. Di situ ada yang lengkap tentang haid wal nifas secara mufassal. Di sini hanya sebagai introduction saja, pengenalan saja tentang haid wal nifas. Bahwasanya wa aqallul haidi yaumun wa lailatun. Haid itu minimal 24 jam, 24 jam secara terus-menerus atau 24 jam dalam 15 hari. Hari pertama 2 jam, hari ketiga, hari kedua 3 jam. Terus kalau digabung sampai 15 hari menjadi 24 jam. Itulah makna yaum wa lailatun. Dan majoritinya haid itu adalah berapa? 15 hari. Wa ghalibuhu sittun au sab'un. Biasanya wanita itu haid 6 atau 7 hari. Ini untuk apa? Nanti ada beberapa case sittun au sab'un khilaf di dalam muqtada'ah ghairi mumayyizah. Muqtadi'ah ghairu mumayyizah ada yang mengatakan mu'tamadnya 1 hari 1 malam, haidnya 30 hari tuhur. Tapi ada pendapat yang mengatakan yurja'u ila ghalibil haid. Haidnya itu ghalibun nisa 6 atau 7. Wa waktuhu, wanita itu biasanya haid mulai haid bila 9 tahun. Maknanya wanita itu mulai haid ketika umurnya 9 tahun. 9 tahun komariyah takribiyah. Bukan 9 tahun dengan penanggalan Masehi, tapi 9 tahun dengan penanggalan komari. Dengan Muharram, Sya'ban, bulan komari, takribiyah. Makna takribiyah di sini kalau haidnya itu ada, tidak harus tepat 9 tahun. Bisa 9 tahun kurang 15 hari ke bawah. 9 tahun kurang 15 hari, kurang 14 hari, 13 hari keluar haid, dikatakan dia sudah haid. Dikatakan darah itu haid. Sebelumnya dikatakan darah ini istihadah atau dikatakan darah ini damul fasid. Damul fasid. Wa aqallu tuhrin bainal haidataini 15 yauman bilayaliha. Dan setelah haid, suci, haid lagi. Suci antara 2 haid ini dia harus berapa? 15 hari. Minimum itu. Tidak boleh kurang. Tidak boleh kurang, dan Anda boleh tengok bila dia itu menjadi mustahadah, bila dia itu menjadi aqallu man kana alaihi baqiyatut tuhur. Al-mar'ah allati 'alaiha baqiyatut tuhur, semua sudah saya jelaskan secara detail di video-video saya, Anda boleh tengok. Wa yahrumu bihi ma yahrumu bil janabah, dan diharamkan bagi orang haid dan nifas itu apa yang diharamkan oleh janabah. Ada 6 kan? Janabah itu wudu ada 4, janabah ditambah 2, haid ditambah 4, maknanya 10. Sudah lewat apa yang diharamkan untuk orang janabah. Semua yang diharamkan untuk janabah diharamkan untuk haid, karena haid itu lebih berat daripada janabah. Kenapa lebih berat? Ada zat untuk Apa? darah. Janabah? Ya ada saya tak nampak. Kita ada najis. Janabah tak ada najis. Hisan haid itu Haidnya ada darah-darah najis. Betul itu. Sebabnya haid itu sebabnya adalah darah, dan darah itu najis. Janabah sebabnya adalah mani. Apakah mani itu najis? Tidak. Itu dia sebabnya. Karena najasah itu, karena haid itu aghlab linajasati damil haid, linajasati damil haid, dan hadas besar itu tidak najis. Maknanya sebabnya hadas besar adalah mani, dari mani tidak
tidak najis. Ditambahi apa-apa yang haram daripada janabah, ditambahi 4 hal haram untuk haid. Apa itu? Mururul masjid in khofat talwithahu. Dia tidak diperbolehkan untuk murur, melewati masjid kalau takut mengotori masjid. Dulu kan tidak ada pampers, tidak ada softex, kotex tidak ada. Sekarang sudah ada. Bukan hanya haid, tapi setiap orang yang mempunyai najis, yang najis itu ditakutkan mengotori masjid, dia tidak boleh lewat di masjid. Makna lewat di sini, dia masuk dari pintu, keluar dari pintu yang lain. Kalau masuk keluar dari pintu yang sama, dikatakan itu adalah taroddud. Apa namanya? Taroddud. Maknanya wanita yang haid itu tidak boleh melewati masjid kalau dia takut untuk mengotori masjid. Begitu pula diharamkan kepada wanita yang haid itu untuk berpuasa. Wattolaku fihi. Begitu pula diharamkan untuk wanita yang haid itu apa? Talak. Yang haram bukan wanitanya, tapi laki-lakinya. Kecuali ada beberapa hal. Ada beberapa hal, diantaranya adalah kalau wanita itu yang meminta. Bukan hanya meminta saja, tapi dikonfirm dengan uang. Kalau Anda tolak saya beri uang. Itu namanya khulu'. Maknanya wanita sudah tahu dengan impact daripada tolak di dalam haid, yaitu perlamaan iddah. Sudah saya jelaskan bagaimana bisa iddah itu lebih lama ketika haid. Anda boleh tengok saya punya video. Kenapa lebih lama? Kenapa tolak dalam haid itu iddahnya lebih lama daripada tolak di luar haid? Wal istimta' bima baina surrah wa rubbah. Begitu pula bersenang-senang antara pusar dan lutut, walau bin nadroh. Tengok saja macam ini. Jadi Anda suruh istri Anda bogel, Anda tengok antara pusar dan lutut dalam keadaan haid, tak boleh. Beberapa ibarat mengatakan mubasyarah. Mubasyarah itu maknanya Anda menyentuh antara pusar dan lutut istri Anda tanpa adanya penghalang, walaupun tanpa syahwat. Kalau istimta itu harus ada unsur senang, harus ada unsur syahwat. Kalau tidak ada unsur syahwat, walaupun Anda menyentuh, tak apa. So, tengok, beza ya. Jadi antara mubasyarah dan istimta' umumun wa khususun wajhi. Istimta' harus ada syahwat walaupun tak menyentuh. Mubasyarah menyentuh walaupun tak ada syahwat. Sebagian ibarat mengatakan istimta', sebagian ibarat mengatakan mubasyarah. Wal mu'tamad inda Ibn Hajar kalau tak silap istimta' ini. Istimta' baina surrati war rubbah. Begitu pula wa yajibu 'alaiha qada'u shaumi duna shalah, dan wajib atas wanita itu qada' puasa bukan sholat. Kalau dia degil nak qada' sholat, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan sah tapi tanpa pahala. Tapi tanpa pahala. Tengok. Bal yukrahu qada'uha inda Romli. Qada'nya makruh menurut Imam Romli, wa yahrum wa la yasih inda Ibn Hajar. Bukan sah, tidak sah dan haram menurut Ibn Hajar. Yang wajib hanya mengqada' sholat, yang lainnya tidak wajib. Apa? Qada' shaum wajib. Sholatnya tak wajib, bahkan haram. Bahkan haram menurut Ibn Hajar. Kita selesaikan ini faslun wal mustahadah. Faslun wal mustahadatu taghsilu farjaha thumma tahshuhu. Wadih ini adalah yang namanya tuhrul mustahadah. Sudah saya jelaskan juga secara detail. Tuhrul mustahadah ini dia tak macam bersuci yang lain, karena yang namanya mustahadah ini dia adalah istibahah. Apa? Istibahah. Dan semakin lama darah ini kan keluar terus. Semakin lama darah akan semakin banyak. Karena itu Anda diwajibkan untuk cepat-cepat. Ada yang namanya mualah. Mualah ini seharusnya sunnah, tapi di dalam case istihadah mualah ini wajib. Mualah ini apa? Wajib. Kenapa? Karena kalau Anda tidak mualah,
darah ini akan semakin banyak, dan sholat dengan darah yang sedikit lebih afdol, bahkan harus dia wajib Anda lakukan, karena ini adalah najis. Semakin sedikit darahnya, Allah mewajibkan kita untuk itu. Begitu pula kalau ada cara, kenapa? Begitu pula kalau ada cara untuk, ini kan darahnya keluar terus. Darah ini harus dihentikan. Karena itu, ketika istihadah yang pertama, sebelum berwudu Anda kena membersihkan kemaluan dahulu. Vagina itu kena dibersihkan. Setelah dibersihkan, vagina itu dimasuki kapas. Kalau dengan masuknya kapas ini darah sudah berhenti, fabiha wa ni'mat. Darah masih terus keluar, kena dilapisi konteks pembalut. Jadi ada dua. Kecuali kalau Anda dalam keadaan berpuasa. Istihadah tidak membatalkan puasa. Yang dengan puasa adalah haid. Istihadah tak membatalkan puasa. Kalau dia itu kalau dia itu puasa, maka dia tidak wajib untuk hasyu, karena memasukkan kapas ke dalam vagina membatalkan puasa. Dia cuma membalut saja. Wal mustahadatu tagsilu farjaha thumma tahsyuhu. Mustahadah itu yang pertama dia membasuh vaginanya, membasuh kemaluannya, kemudian tahsyuhu. Hasyu adalah memasukkan kapas ke dalam kemaluan. Kecuali kalau ahraqat haddam. Tak boleh Habib, ini sangat sakit sekali, saya punya kemaluan. Kalau saya masukkan ini lagi sakit, tak boleh, maka tidak wajib untuk dimasukkan kapas. Atau dia dalam keadaan puasa, tidak wajib untuk dimasukkan kapas. Fa in lam yakfiha, walaupun dia itu sudah dimasukkan kapas, darah tetap keluar karena dilapisi pembalut. Taksibuhu bi khirqatin, maka dia taksibuhu. Taksib ini diikat dengan khirqah, kain. Dulu kan pakai kain toh. Sekarang kan pakai pembalut. Bi khirqatin tsumma tatawaddo au tatayammam. Kemudian setelah itu dia kena wudu atau tayamum. Kalau tidak ada air dia kena tayamum. Kemudian langsung sholat di waktu cepat. Membasuh vagina, hasyu, asap, wudu, sholat harus cepat. Kalau ditunda sedikit saja tanpa ada kebenaran, ulang lagi dari awal lagi. Dahsyat. Fa in akhrat bi ghairi maslahati sholati istanafat. Kalau dia itu mengakhirkan sholat tanpa maslahat, kenapa dia mengakhirkan? Wallahi saya tonton ganteng-ganteng serigala. Ada sinetron ganteng-ganteng serigala. Istanafat. Ulang lagi dari awal lagi, Allah. Kenapa? Karena semakin lama dia akhir, najis akan semakin banyak. Wa tajibut thaharah wa tajdidul asab likulli fardin. Dan dia harus mengulangi wudu dan memperbaharui apa? Asab. Tadi itu asab apa namanya? Pembalut itu. Likulli fardin wa salisil baul. Itu kalau apa namanya? Kalau banyak darahnya, So wa in lam yazul an mahallihi wa ghairi dzalik. Walaupun tidak bergerak, harus diperbaharui ulang. Kenapa? Takhfifan din najasah. Tapi ada pendapat mengatakan kalau asapnya itu, softteknya itu tidak berubah tempatnya dan tidak ada darah yang keluar maksudnya, tak ya diganti. Itu pendapat, tapi muhtamad tetap harus diganti. Kenapa? Takhfifan din najasah. Wa salisul baul wal madi misluha. Begitu pula salisil baul yang selalu keluar kencing, selalu keluar madi, hukum wudunya macam hukum wudu apa? Mustahadah. Sama, dia kena asap, hasyu, semuanya kena dipraktekan. Kemudian wa aqallun nifasi lahdoh. Minimal nifas itu lahdoh. Saya cakapnya
Ya inilah loh, sekejap saja. Wa aktsaruhu situna yauman. Biasanya apa majority berapa? 60 hari. Wa ghalibuhu arbaun. Biasanya 40 hari. Malaysia cakapnya pantang ya. Pantang. Wa yahrumu bihi ma yahrumu bil haid, sama hukum apa yang diharamkan di nifas itu apa yang diharamkan di dalam haid. Ada yang tanya pasal ini? Saya cepat-cepat pasal haid dan nifas ini karena saya sudah ulangi berkali-kali. Jadi tak perlu saya ulangi lagi. Kalau nak tengok silakan tengok saya punya video yang ada di Jinnah TV. Kalau tidak ada, kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh tanya sikit kan pasal tajamum. Kenapa? Kalau ada